kalau kita masih pemula dari nol pengen punya bisnis, harus mulai dari mana? Nah, jadi gini, kalau tergantung kamu datang nanya ke siapa. Kalau kamu nanya ke seorang coach bisnis, maka mungkin kamu akan diajarin bahwa kalau kita mau punya bisnis, kita harus punya tim yang solid dulu dan segala macamnya. Kalau kamu datang ke konsultan, tergantung konsultannya apa nih. Kalau datang ke konsultan HRD akan dibilang maka kamu harus membangun sistem rekrutmen yang bagus supaya kamu bisa punya tim yang solid, bisa menjalankan sistem. Kalau kamu datang ke coach bisnis yang lain, mungkin akan dibilangin kamu harus punya sistem yang jelas, harus punya produk yang bagus, harus melakukan fokus group discussion dan lain sebagainya. Tapi kalau saya sebagai apa ya? Sebagai ya saya pengusaha gitu ya. Saya tahu gimana bangun bisnis dari nol, saya tahu gimana caranya membuat sebuah bisnis dengan tanpa modal hingga bisa menghasilkan puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Dan saya udah pernah juga melakukannya beberapa kali dan berhasil gitu ya. Artinya apa? Saya tahu polanya gitu loh. Saya tahu polanya. Saya ngerti patternnya. Kalau kita dari awal bagaimana, di titik apa harus ngapain, di omset berapa sales ngapain, saya udah tahu. Udah pernah mengalami, udah pernah melakukan. Apakah cara saya satu-satunya yang benar? Belum tentu. Mungkin bisa jadi orang lain punya pengalaman juga, tapi mulai dengan jalan yang berbeda. Paling nggak di video ini saya akan share dari pengalaman saya seperti apa. Sekali lagi, ini benar-benar dari pengalaman pribadi aja. Oke, kalau kamu mau ikutin, make sense, silakan. Kalau kamu menurutmu ini nggak make sense, mau ikutan cara yang lain, ya nggak apa-apa juga gitu ya. Yang penting cara saya paling tidak terbukti untuk saya sendiri berhasil. Kalau saya selalu berpikir mulai dari jualan dulu. Kenapa? Kalau kita nggak jualan, atau jadi entrepreneur cuman bisa create produk, nggak bisa jualan, jangan jadi entrepreneur. Jangan jadi entrepreneur, mendingan kerja sama orang jadi di bagian product development, which is oke aja gitu, nggak ada masalah. Nggak semua orang harus bisnis kok. Tapi kalau kamu mau bisnis, kamu punya potensi income yang tidak terbatas dan kemandirian waktu ketika kamu sukses. Kamu sebagai seorang karyawan, bagus, kamu bisa kaya jadi seorang karyawan. Tapi sebagai seorang karyawan, makin tinggi karirmu, makin tinggi jabatanmu, makin sibuk dirimu nantinya. Makin gak ada waktu, makin sibuk sebagai karyawan. Tapi sebagai seorang pengusaha, ketika kamu udah sampai di level sukses tertentu, kamu mendapatkan satu yang namanya kemerdekaan, kebebasan. Kamu bebas karena di level tertentu kamu udah punya tim yang bagus, tim yang solid, mereka udah jalanin sistem, ya udah kamu sebagai owner, sebagai pemilik perusahaan, ya udah bisa delegasikan tugas-tugasnya. Apalagi kalau nantinya kamu udah bisa merekrut seorang dirut, udah dia yang jalanin, kamu jadi pemegang saham aja. Nanti ketika terjadi pembagian dividen, ya kamu dapat passive income. Nah, tapi itu jangka panjangnya, itu nanti anggaplah 5-10 tahun kemudian deh. Nah, di awal-awal karena kamu masih pemula nih, mungkin ini bisnis pertamamu, mulai dari jualan dulu aja. Loh tapi Pak, kalau nggak ada produk, apa yang dijual? Loh ya gampang. Kalau kamu udah jago jualan, kamu jualan apa aja bisa. Produk itu gampang banget. Banyak orang punya produk nggak bisa jualan. Atau banyak orang punya produk nggak dijual karena si kreatornya ini nggak ngerti apa yang harus dilakukan gitu loh. Nah, kamu sebagai orang yang jago jualan, kamu nggak punya produk, datangin aja. Kita kerjasama yuk. Kamu punya produk bagus, saya bantu jualin. Kamu nggak usah bayar saya, kita partneran. Tapi nanti kalau ada penjualan, ya udah, saya minta saham misalnya. Bisa, tiba-tiba kamu punya bisnis, kamu punya saham karena kamu udah terbukti proven bisa jualan. Atau minim sejelek-jeleknya kamu jadi reseller. Ada orang punya produk misalnya, produk apa? Skincare misalnya. Kamu datengin, kamu jadi resellernya aja, kamu jualin. Jadi income tuh. Ketika kamu udah jago jadi reseller, apa yang bisa kamu lakukan? Banyak. Kamu bisa bikin produk serupa. Kamu bisa bangun tim sub resellermu sendiri. Wah, enak banget. Ada banyak unlimited opportunity-nya kalau kamu jago jualan. Pertanyaannya kemudian, gimana cara kamu jago jualan? Belajar jualan. Itu jawabannya. Satu-satunya cara kalau kamu mau jadi jago jualan adalah kamu harus belajar jualan. Di mana belajarnya? Ada banyak banget nih. Kalau kamu belajar di YouTube, itu kan gratis tuh. Banyak banget video-video yang ngajarin cara jualan. Banyak banget. Kamu bisa dengerin, pantengin. Yang kedua, kamu bisa cari seminar pun yang gratisan ada. Minim webinar, live IG juga banyak tuh. Saya ketemu orang ngajarin cara jualan.
Yang ketiga, kamu bisa ikutan tuh seminar yang berbayar, workshop yang berbayar. Atau yang keempat, ini yang saya paling suka, baca buku tentang jualan. Kenapa? Buku, kalau kamu invest di buku, kamu beli bukunya, dan kamu belajar dari sana. Pertama, kamu udah keluar duit, pasti kamu pengen uangmu balik. Kamu akan serius di sana. Kamu akan lebih komit. Karena kalau cuma nonton YouTube gratisan, ikut seminar yang gratisan, ikut live IG yang gratisan, nggak ada komitmen. Ketika kamu nggak ada komitmen, nggak akan ada keterpaksaan kamu untuk maju. Ya udah, akhirnya banyak orang stuck di sana. Cuman mau-mau aja, cuman kalau tahun baru bikin resolusi, akhirnya ya udah hidupnya stuck gitu-gitu aja. Karena nggak ada komitmen. Tapi di saat yang sama buku itu murah. Saya pernah lihat buku yang harganya jutaan ada. Tapi kalau kebanyakan buku itu paling harganya sekian ratus ribu atau sekian beberapa ratus ribu, bahkan yang 100 ribu pun ada, yang di bawah itu pun ada. Jadi investmentnya murah, tapi di saat yang sama itu memaksa kita untuk komit. Nah makanya saya bikin nih satu buku, judulnya adalah 69 Strategi Marketing dan Branding. Kenapa saya bikin buku ini? Buku ini isinya tips jurus strategi jualan. Ini penuh banget nih. Jadi satu buku ini full isinya tips strategi jurus jualan. Ada 69 di sini. Tapi 69-nya yang ada di sini itu bukan tips random gitu aja, enggak. Dipakai oleh perusahaan raksasa di dunia, bahkan di Indonesia. Contohnya jurus nomor 36. Jurus nomor 36 ini bicara tentang teknik cross selling. Cross selling dilakukan di mana aja? Apple. Jadi ada case study-nya di buku ini. Case study-nya ada di Apple, gimana cara mereka melakukan cross selling, gimana caranya Amazon melakukan cross selling. Jadi perusahaan raksasa gimana caranya, dan untuk Indonesianya di sini contohnya Bukalapak. Gimana Bukalapak melakukan cross selling. Jadi satu tips, satu jurus itu kita jabarkan juga, saya jabarkan juga di perusahaan A bagaimana, perusahaan B bagaimana, perusahaan C bagaimana. Lalu kemudian, nah ini yang paling mantep nih, yang banyak buku nggak ada nih. Gimana caranya kamu bisa aplikasikan di bisnismu sendiri. Jadi contoh raksasanya udah ada, lalu kemudian gimana contoh UMKM-nya yang kamu bisa praktekkan sendiri itu juga ada. Jadi di buku ini lengkap banget. Nah, buku ini investasinya murah banget, cuman 100 ribu. Bahkan kamu bisa dapat free ongkir kalau kamu beli di TikTok Shop atau di Shopee. Itu murah banget. Dan di buku ini kalau kamu praktekin bener-bener 1, 2, atau 3 jurus aja, kamu investasi 100 ribu, kamu bisa minim-minim menghasilkan 100 ribu per hari. Artinya sebulan 3 juta. Dengan sebulan 3 juta artinya investmentnya returnnya udah 3000% per bulan. Per tahun bagaimana ya kamu hitung sendiri deh. Oke, jadi mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Orang kalau mulai bisnis harus bisa jualan. Buku ini ngasih kamu tips, ide, strategi, jurus gimana cara jualan. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Sekali lagi saya taruh linknya di description dan di komen video ini. Mudah-mudahan kamu bisa manfaatkan buku ini sebaik-baiknya. Jangan sampai malah kompetitormu yang manfaatin, sayang banget. Oke, thank you. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Thank you. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.